Bapak Ustaz Suyuti dan Ustaz Sabilur Rahman, dan para hadirin, para bapak, hadirat, para ibu, saudara dan saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, alhamdulillah, satu kehormatan buat saya Al-Fakir pribadi bisa datang ke tempat ini. Jazakumullah sanal jaza. Kami bukan menggurui, tapi kita sharing saja, mengingat-ingat bagaimana pentingnya kita memperingati hari lahirnya manusia agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi majelis maulid ini ibarat pohon besar, hadirin. Adapun majelis-majelis yang lain itu ibarat buahnya, ibarat daunnya, ibarat rantingnya. Jadi pohon besarnya itu majelis maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memperingati Isra Mi'raj. Siapa yang Isra Mi'raj Nabi Muhammad? Dari mana? Dari Mekah ke mana? Ke Palestina, Masjidil Aqsa. Terus memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Endingnya Nabi Muhammad mendapatkan risalah salat 5 waktu. Kalau tidak ada maulid Nabi, tidak ada kelahiran Nabi, kita tidak akan pernah mengenal sujud, tidak akan pernah mengenal indahnya ruku dan mendirikan salat 5 waktu. Kita memperingati tahun baru Hijriah, mengenang hijrahnya sang Nabi. Dari mana? Dari Mekah. Kemana? Ke Madinah. Kalau tidak ada lahirnya Nabi, tidak ada maulid Nabi, kita tidak akan pernah memiliki kalender Islam, tidak akan pernah mengenal yang namanya tahun baru Hijriah. Kita memperingati nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Siapa yang dituruni Al-Quran? Nabi Muhammad. Andai tidak ada maulid Nabi, maka kita tidak akan pernah mengenal Al-Quran, tidak akan bisa membaca Al-Quran. Semua itu ada dari syariat yang kita lakukan, sebab dari maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Termasuk kita bisa mengenal salat Idul Adha, Idul Fitri, bisa menunaikan ibadah haji dan umrah dan syariat-syariat yang lain. Semua itu berkat maulid Nabi, berkat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan adanya alam semesta dan isinya termasuk kita sebab Nabi Muhammad. Allah itu pernah berfirman kepada Nabi, ya Muhammad, laulaka ma khalaqtul aflak. Andai bukan karenamu wahai Muhammad, andai bukan karenamu wahai kekasihku Muhammad, aku tidak akan menciptakan alam semesta dan seisinya. Andai bumi ini dikeluarkan sertifikat oleh Allah, maka yang berhak berada di dalam sertifikat itu adalah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi, salah satu keturunan Nabi Muhammad, pengarang kitab Maulid Simtud Durar atau Maulidul Habsyi, dalam salah satu kalamnya beliau berkata, Masyi kama majma'il maulid yajlil kurub. Tidak ada perkumpulan, tidak ada majelis yang lebih indah dan lebih menghilangkan segala kesulitan melebihi majelis maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dzal waqt taubatik ya dzal asi, ya al-asi idza batatut. Inilah waktumu untuk bertobat wahai kalian yang ahli maksiat. Kata Habib Ali, jika kalian mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzal waqt, dan inilah waktu bagi kalian yang lari dari rahmatnya Allah. Kalau kalian ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzal jam', inilah perkumpulan, inilah majlis la syakka tufarulah. Tidak ada keraguan dalam ampunan Allah turun malam hari ini. Artinya
perkumpulan majelis maulid adalah perkumpulan yang semua berada di dalamnya berhak mendapatkan rahmatnya Allah, mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala min jami'idz dzunub, dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Saatnya kita mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga barokah majelis maulid malam hari ini di Semeton Kelot mengundang ampunan Allah, mengundang rahmatnya Allah. Semua kita diberikan nikmat sehat walafiat, panjang umur, dilapangkan rezeki kita, yang berdagang dilariskan oleh Allah, yang mempunyai usaha dimajukan oleh Allah, diberikan jalan keluar dari setiap kesulitan. Dan lebih daripada itu semua, barokah majelis maulid yang kita hadiri bersama malam hari ini, semoga Allah tidak wafatkan kita kecuali husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Syekh Isa Al-Ansari dalam kitabnya pernah bercerita, dulu aku mempunyai tetangga seorang janda, kata beliau. Janda ini tua renta, miskin papa, punya anak semata wayang, sebatang kara. Suatu hari si janda tua ini meninggal dunia, maka tinggallah di rumah itu anak sebatang kara. Satu anak itu saja. Dan sepeninggal ibunya, anak ini buka-buka lemari ya, lihat-lihat rak, bufet, apa yang ada di dalam rumah itu dilihat oleh anaknya. Tiba-tiba anak ini menemukan satu keping uang dinar emas. Anak ini berpikir, uang peninggalan ibu satu-satunya, enaknya buat apa ini, untuk manfaat nanti. Di hari itu anak itu keluar rumah, jalan-jalan. Di jalan dia menemui sekelompok orang macam kita ini sedang memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak ini ikut nebeng ke majelis itu, ikut baca sholawat, ikut dengarkan tausiah, sampai selesai anak ini pulang. Tetap dengan uang 1 dinar itu dia bawa di sakunya. Malam harinya anak ini mimpi kiamat, hadirin. Yang namanya kiamat tidak ada yang selamat, semuanya musnah, semuanya hancur, semuanya rusak. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang kekal dan abadi, maha hidup selama-lamanya hanyalah Allah. Setelah hari kiamat, anak ini bermimpi, dalam mimpinya melihat manusia yang begitu banyak jumlahnya, tak bisa dihitung. Sebagian dimasukkan ke surga, sebagian dimasukkan ke neraka. Anak ini dalam mimpinya tergolong orang yang dimasukkan ke surga. Dan di surga satu orang dapat 1 istana, hadirin. Istana di surga itu terbuat dari nur, terbuat dari cahaya. Ada yang namanya Pak Nur sini ya. Berarti Bapak cahaya, luar biasa ini Pak Nur ya. Apalagi ada cahaya, berarti cahaya bercampur cahaya, luar biasa Pak Nur ini. Para hadirin, anak ini dapat cahaya, dapat istana yang terbuat dari cahaya, dan seluruh manusia yang masuk ke surga dapat 1 istana. Namun demikian, anak ini walaupun dapat istana, dia diperlihatkan istana yang begitu banyak dan lebih megah dari yang ia dapat. Anak ini berusaha untuk memasuki istana yang lebih megah itu, tapi dilarang oleh malaikat penjaga istana di surga itu. Wahai pemuda, kamu tidak boleh masuk istana ini. Kenapa wahai malaikat? Ini khusus untuk umat Nabi Muhammad yang cinta dengan majelis maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak ini akhirnya kaget, hadirin. Kaget, bangun dari tidurnya, sholat subuh. Pagi hari terinspirasi dengan mimpi semalam, dia pergi ke pasar membawa 1 keping emas uang dinar. Dia beli buah-buahan sedapatnya. 1 dinar uang dulu ya, dapat buah-buahan banyak ya. Dan dia berniat mengadakan maulid Nabi di hari itu. Dia undang tetangga-tetangga dekatnya itu. Dan diadakanlah maulid Nabi ala kadarnya. Singkat cerita, setelah maulid Nabi itu, anak itu janji seumur hidupnya tidak akan pernah meninggalkan
memperingati lahirnya manusia agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Malam kedua, anak ini mimpi lagi, Pak. Mimpi bertemu dengan seorang wanita cantik, menyapa, "Wahai putraku, sini nak," kata wanita cantik ini. "Loh, ibu siapa? Kok ibu kenal saya?" Ini dalam mimpinya ini. "Aku ibundamu, wahai putraku. Kemari nak, kemari. Bukannya ibu dulu wafat dalam keadaan tua renta, miskin papa. Tapi ibu cantik sekali dengan emas gelangnya ya, dengan gelang emasnya, dengan anting emasnya, kalung emasnya, dengan baju-baju keindahannya. Ibu dulu mati dalam keadaan miskin. Ibu tua renta, kenapa ibu kok muda, cantik dengan kemegahan yang ia pakai?" Akhirnya anak ini sambil mencium tangan ibunya dan ibunya mencium kening anaknya. Ibunya berkata, "Semua ini ibu dapatkan karenamu anak, karena engkau wahai putraku." Maksud ibu apa? Karena kau telah mendermakan satu uang dinar untuk memperingati manusia agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah balasan dari Allah untuk ibu nak. Terima kasih nak ya. Ini para hadirin, anak yang masih hidup memperingati Maulid Nabi karena penuh dengan mahabbah, cinta kepada Nabi Muhammad. Orang tuanya di akhirat, di alam barzahnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir, Bapak Ibu semuanya, orang tua kita, kakek nenek kita yang telah wafat mendahului kita, semuanya mereka mungkin yang sedang dalam penyiksaan diangkat siksanya oleh Allah, diganti dengan anugerah dan kenikmatan. Yang berada di alam barzahnya Allah jadikan kuburnya raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diceritakan ada seorang penjual es, pedagang es ini ya. Awalnya dia tidak suka majelis, dia cuma jualan es. Dia suka melihat orang-orang yang datang ke majelis maulid. Waktu itu bulan maulid ya. Dia berpikir, apa yang ada di majelis maulid kok orang itu senang ngumpul. Dia hanya penjual es. Suatu hari penjual es ini terketuk hatinya ingin cross check, ingin melihat apa sih isinya majelis maulid itu. Akhirnya dia datang ke majelis maulid hanya untuk ingin tahu apa isinya. Setelah dia datang, majelis maulid dimulai, dia dengarkan bacaan Al-Quran macam tadi ya. Dia dengarkan sholawat, dia dengarkan tausiah sampai selesai. Orang ini akhirnya tertarik dengan majelis maulid. Besoknya dia bawa es lagi, dia gratiskan untuk orang yang hadir di majelis maulid. "Wahai bapak, wahai ibu, silakan ambil es saya gratis-gratis." Karena mulai merasuk ke dalam sanubarinya indahnya majelis maulid, hingga dia menggratiskan seluruh dagangannya. Maka dia namanya gratis. Orang Indonesia itu kalau ada gratisan, yang kaya jadi miskin, Pak. Iya, daftar itu ya. Semuanya makan es. Ada yang ngomong, "Pak, bapak tidak rugi. Ini dagangannya digratiskan." Tidak apa-apa. Ini cinta saya dengan maulid, saya senang. Besok-besok saya akan ikut terus. Dan berjanji maulid tahun depan saya akan memperingati sendiri di rumah saya. Ini nazam, ini sudah azam ini ya. Sudah nazar ini. Singkat cerita, datanglah tahun depannya bulan maulid. Bapak ini bergegas ke pasar dan istrinya membeli buah-buahan, makanan untuk disuguhkan ke tamu karena dia mau mengadakan peringatan maulid. Singkat cerita, masakan sudah siap saji, buah-buahan sudah disiapkan. Bapak ini nunggu tamu yang diundang, kira-kira ada 100 orang diundang. Sampai maghrib ditunggu, gak ada yang datang masih. Ditunggu sampai habis sholat isya, satu pun gak ada yang datang, Mbak. Jangankan satu, setugel gak ada yang datang ini ya. Separuhnya orang ini ya, kalau datang separuh ya takut ya, dikirain nanti memeti, Pak ya. Cuma datang dari perut sampai kepalanya, siapa nanti ya. Ditunggu sampai habis isya gak ada yang datang ini. Sampai jam 9 satu pun gak ada yang datang yang diundang ini. Sampai jam 10 gak ada yang datang. Bapak ini mulai sedih.
Kenapa saya ngadakan maulid tidak ada yang datang? Nangis sekeluarga ini Pak, dengan istrinya ini, seanak-anaknya. Ya sudah, kalau nggak ada yang datang, kita tutup pintu, kita baca maulid sendiri yuk, kita baca sholawat sebisanya. Mulai dibaca sholawat, pas ya Nabi salam alaika, ada orang mengetuk pintu. Ini nyata hadirin. Saat dibuka, Sahibul Haji ini tidak kenal, karena yang datang ini orang berjubah semua, bersurban putih, semuanya putih-putih pakaiannya, satu orang bercahaya sendiri. Bapak siapa, dari mana? Kami tidak kenal. Aku Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kau peringati hari kelahiranku. Terima kasih, kata Rasulullah. Walaupun tidak ada tetanggamu yang datang, aku datang kepadamu sekarang. Dan ini semuanya adalah sahabat-sahabatku, kata Nabi Muhammad. Walaupun kita mungkin tidak melihat sosok Nabi Muhammad, yakinlah ruhnya Nabi Muhammad hadir kepada kita semua. Setidaknya kita saat menyampaikan salam, ya Nabi salam alaika, apa kata Nabi? La yusallimu alayya ahad illa radallahu alayya ruhi. Tidaklah seseorang menyampaikan salam kepadaku kecuali rohku dikembalikan ke jasadku oleh Allah, hingga aku bisa menjawab salam seluruh orang yang menyampaikan salam kepadaku. Allahumma salli ala Muhammad. Saat kita tadi menyampaikan salam, ya Nabi salam alaika, Nabi menjawab hadirin. Wallahi Nabi menjawab, karena ini sabdanya Nabi Muhammad. Kalau kita berpikiran, kalau orang mati kan rata-rata ruhnya, jasadnya hancur Pak Ustaz. Khusus para nabi, para rasul, innallah qad harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Allah mengharamkan bumi dan isinya memakan jasad para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi Muhammad. Ini utuh. Bahkan bisa menjawab salam umatnya dimanapun mereka berada. Allahumma shalli ala Muhammad. Para hadirin, termasuk lahirnya Nabi itu istimewa. Jadi saat lahirnya Nabi Muhammad diterangkan di kitab itu, seluruh pohon di alam semesta ini, di muka bumi ini, seluruhnya berbuah. Kalau kayu jati sekarang nggak ada buahnya, dulu berbuah kayu jati itu Pak, di kitab itu. Dan tidak ada buah yang kecut, yang asam, tidak ada, semuanya manis. Kenapa? Bibarkatil Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mendapatkan keberkahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan wa kullu dabbah li Quraisyin nataqat bi fasihil ibarah, seluruh hewan peliharaan orang-orang Quraisy seolah bisa bicara dengan fasih, mengisyaratkan akan datang manusia, lahir sesosok manusia yang sempurna, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hewan pun bisa memberikan isyarat, dan ada sebagian ulama mengatakan bisa bicara, ngasih kabar, ngasih khabar, isyarat akan lahir manusia sempurna, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma min hamilin hamalat fi dalikal am illa atat bihamliha bigulam. Seluruh wanita yang lahir di tahun kelahiran Nabi Muhammad, seluruh anaknya lahir laki-laki, gak ada yang perempuan. Kenapa? Sebab min barakati wa sa'adati hadal imam, karena mendapatkan keberkahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Di zaman kita beberapa tahun yang lalu, ikhwan fillah rahimakumullah, ada seorang wanita aktris, ya, aktor ya, artis di daerah Mesir. Orangnya masih hidup sekarang. Yang namanya artis itu kalau main film ya seperti itu dah Pak ya. Sering kurang bajunya itu ya. Kadang belum selesai dijahit sudah dipakai kan itu ya. Ada yang pakai rok sampai ke bawah tapi pinggirannya sobek sampai ke atas itu Pak ya. Artis ini tidak pernah nutupi aurat. Suatu hari dia ditawari untuk main film memerankan seorang wanita muslimah, alimah, abidah, seorang walinya Allah, Rabi'atul Adawiyah, dengan bayaran yang begitu tinggi. Maka spontan wanita ini mau. Yang namanya artis yang penting uang, mau. Ya harus pakai jilbab, pakai hijab, dan harus baca sholawat. Karena Rabi'ah al-Adawiyah itu setiap hari
tidak kurang dari 25.000 bersolawat kepada Nabi Muhammad. Bahkan ada selisih riwayat, Rabi'ah al-Adawiyah itu sebelum wafatnya beliau gali kuburan sendiri. Gali kuburan tiap hari dicicil, Pak. Setelah jadi kuburan untuk tempat dirinya kalau mati nanti, Rabi'ah al-Adawiyah ini turun ke kuburannya, sempat menghatamkan Al-Quran 8.000 kali, Pak. Nah kita, ya untungnya kalau masyarakat setempat ya, kalau pendatang, hataman nunggu Ramadan masih. Belum hatam ditinggal mudik, nggak hatam-hatam jadinya. Ini Rabi'atul Adawiyah 8.000 kali kuburannya ditempati untuk hataman Al-Quran. Nah artis ini karena dia berperan menjadi seorang wanita alimah, seorang ustadzah, seorang wali perempuan, saat di syuting dia pura-pura baca sholawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Kalau nggak di syuting ya diem lagi. Jadi sholawatnya karena tuntutan sutradara, nggak dari dalam sanubarinya, nggak kayak kita sholawat betul-betul yang menikmati dan pakai kerudung, ucapan lemah lembut, nutupi aurat. Singkat cerita, saat film selesai dibikin, wanita ini malam harinya mimpi didatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esoknya dia lari ke rumahnya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Orangnya ada Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi di Mesir ini. Wanita ini nangis-nangis minta dituntun untuk taubat. Wahai Syekh, tuntun saya taubat, Syekh. Loh, Anda kenapa nangis kok tiba-tiba pengen taubat? Duduk dulu, apa permasalahannya? Cerita wanita Indonesia ini berperan sebagai wanita yang alim, namanya Rabi'ah al-Adawiyah. Saya baca sholawat setiap kali saya disyuting. Namun ketika film usai dibuat, saya mimpi didatangi Nabi Muhammad. Dan di saat itu saya ingin bertaubat, dan sekarang saya datang kepada Syekh, tolong tuntun saya agar menjadi wanita yang baik. Semenjak itu wanita ini tidak pernah buka aurat dan ahli sholawat, ahli ibadah hadirin. Lantaran baca sholawat tidak dari karena hati, tidak karena lillahi ta'ala, karena tuntutan profesi. Nah pertanyaannya hadirin, baca sholawat saja tidak karena Allah, hanya tuntutan uang, tuntutan sutradara, ini bisa menjadi orang yang baik, bisa menjadi orang yang selamat, solehah. Bagaimana dengan kita yang baca sholawatnya benar-benar? Kalau yang wanita itu aja bisa didatangi Nabi, apalagi kita. Loh, saya tidak pernah didatangi Nabi, Pak Ustaz. Di dunia, insya Allah di akhirat, kata Nabi, inna awlan nasa bi yaumal qiyamah aktarum alayya sholah. Orang yang paling utama dekat denganku nanti posisinya adalah orang yang banyak bersolawat kepadaku. Allahumma sholli ala Muhammad. Mungkin nasib kita tidak seindah wanita ini, tidak pernah mimpi Nabi, tapi Nabi sudah menjanjikan orang yang banyak sholawat kepadaku, dia adalah orang yang paling dekat denganku nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang terakhir, saya tidak akan panjang lebar, Pak, nggih. Karena begini, saya itu baik di sini maupun di tempat lain, saya itu hati-hati. Kenapa saya tidak suka panjang lebar? Karena ada banyak alasan. Pertama, kalau kebanyakan ceramah, takutnya ditinggal nunduk gitu ya, nunduk tuh ya. Kalau nunduk dengerin itu mending, Pak. Takutnya nunduk tidur sambil ngorok ya. Ya jadi radio rusak saja jadinya, kan gitu, Pak ya. Yang kedua dikhawatirkan ibarat HP panjenengan itu memorinya sudah penuh, Pak. Takut kebanyakan ngomong, mohon maaf, takut ada tulisan di dahi pengiriman gagal memori penuh. Mikiri mindring, mikiri kredit, mikiri anak, istri, suami, macam-macam, banyak masalah, penuh otak ini. Ditambah ceramah kelamaan, takut tertulis pengiriman gagal, kan gitu ya. Nah ini para hadirin. Atau kalau mungkin yang ketiga, nanti kalau kelamaan biasanya mundur, pulang sudah. Loh kok harus pulang? Yang ceramah kebanyakan gitu kadang ya. Saya tidak mau seperti itu hadirin ya. Atau dikhawatirkan nanti kalau jenengan dapat kotak, nanti ya dapat nasi, dapat apa, keburu basi, ini saya yang disalahkan. Tadi kelamaan ceramah itu sampai basi gitu ya. Nah, saya tidak akan panjang ya. Alhasil kesimpulan dari apa yang saya sampaikan lewat momentum peringatan Majelis Maulid Nabi Muhammad SAW di keluarga besar Semeton Kelot, Kampung Islam Kepaon. Pertama,
sebanyak apapun dosa kita, sebesar apapun dosa dan kesalahan kita, jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah. Lewat majelis maulid, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, seorang yang dekat posisinya dengan Nabi, memberikan satu kalimat, la syakkah, tidak diragukan lagi, fihi, di dalam majelis maulid itu ampunan Allah datang. Maka insya Allah, karena kita seorang anak tadi bersolawat terhadap kedua orang tua kita masing-masing. Kita ini anak ya, dengan bapak ibu kita masing-masing, Pak. Karena kita anak, kita dapat rahmatnya Allah. Maka orang tua kita baik yang masih hidup, terutama yang sudah wafat, juga turut dapat rahmatnya dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagian ulama katakan, salah satu di antara anak berbakti kepada kedua orang tua itu dengan cara bersolawat. Karena orang solawat pasti dapat rahmatnya Allah, pasti dapat ampunan Allah. Nah, karena anak itu punya ayah ibunya disebut juga kecipratan dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tempatnya untuk kita bertobat dari dalam hati. Ya Allah, berkat saya hadir majelis maulid, ya Allah ampuni saya, ya Allah. Ngomong di hati kita masing-masing, Pak. Allah tahu dengan setiap ucapan dalam sanubari kita. Yang kedua, ikhwani fillah rahimakumullah, jadi maulid Nabi itu pohon besar hadirin. Semua itu adalah cabangnya, semua adalah rantingnya, semua adalah daun dan buahnya. Pohon besarnya adalah maulid Nabi Muhammad SAW. Maka tak hayal kalau kita bergembira, berbahagia memperingati hari lahirnya Nabi, karena ini ada dalam Al-Quran hadirin. Apa kata Allah? Qul, katakan wahai Muhammad, bifadlillah, dengan keutamaan Allah, dengan fadlnya Allah, wa birahmatih, dan dengan rahmatnya Allah, fabidzalika, dengan semua itu, falyafrahu, suruh mereka untuk bergembira. Nah, kita itu bergembira dengan rahmatnya Allah, karena Nabi itu lambang rahmatnya Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi itu lambang rahmatnya Allah yang lahir ke muka bumi ini hadirin. Dan kita gembira dengan rahmatnya Allah. Dan itu nas dalam Al-Quran sudah. Jadi tidak ada yang bid'ah ini, tidak ada sudah. Solawat perintah Allah, perintah Nabi. Baca Al-Quran perintah Nabi, perintah Allah. Taklim ada yang ceramah dengerin, ini ajaran Nabi Muhammad. Apa yang bid'ah? Tidak ada sudah. Yang bid'ah mereka yang ngomong itu dari rambut sampai ujung kaki. Maka teruskan cinta dengan lahirnya Nabi seperti ini sebagai wujud dari tahniah, sukacita kita, kegembiraan kita atas lahirnya lambang rahmatnya Allah yang akan terus memperjuangkan dan mengawal kita dunia barzah sampai ke akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi itu satu-satunya manusia yang mencintai kita melebihi kecintaan siapa saja yang mencintai kita. Tidak ada orang yang mencintai kita melebihi cintanya Nabi Muhammad kepada kita. Kesimpulan yang terakhir, ikhwani fillah rahimakumullah, karena Nabi itu satu-satunya manusia yang sangat mencintai kita. Dan ini bisa dibuktikan hadirin. Nabi itu pernah ditawari satu doa oleh Allah. Ya Muhammad, is'al ma turid. Wahai Muhammad, mintalah apa yang kau inginkan. Ayo minta, kata Allah. Maka Nabi itu dengan lemah lembutnya, saat ada tawaran dari Allah, suruh berdoa. Apa doanya Nabi? Apa Nabi minta? Ya Allah, saya, istri saya, anak cucu saya. Enggak. Saat Nabi Muhammad ditawari doa, is'al ya Muhammad, mintalah wahai Muhammad, ma turid, apa yang kau inginkan. Nabi berdoa, ya Rabb, ma sa'altuka illa su'alan wahidan. Hamba tidak meminta kecuali satu permintaan, wahai Allah. Apa permintaanmu, kata Allah? La tubqi ahadan min ummati finnar. Tolong jangan kekalkan umat hamba di dalam neraka-Mu, ya Allah. Ini cintanya Nabi hadirin. Kalaupun ada yang disiksa, jangan dilama-lamakan, ya Allah. Ini cintanya Nabi. Karena Nabi begitu cinta kepada kita, ayo kita sambut cintanya Nabi dengan kita mencintai anak cucunya, menghidupkan sunnahnya, tunduk taat patuh kepadanya, siap berkorban untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwani fillah rahimakumullah, termasuk cinta kepada Nabi, banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian apa yang bisa saya sampaikan awal hingga akhir. Apa yang saya sampaikan
Semoga Allah berikan kepahaman kepada kita semua, dan dengan pertolongan Allah kita mampu menjalankan seluruh perintahnya dengan sekemampuan kita dan menjauhi larangan-larangannya dengan mutlak. Amin. Allah amin. Al-Fatihah. Mari kita akhiri acara mulia ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan niatan yang mulia, datang duduk di majelis yang mulia, menyebut nama-nama nabi yang mulia, mendengarkan, menyimak kalam-kalam yang mulia, mudah-mudahan hal ini mendatangkan kemuliaan tersendiri buat kita semua dunia sampai akhirat, terutama di akhirat dikumpulkan dengan semulia-mulianya makhluknya Allah, yakni Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad al-habibil mahmud syafil 'ilali wa mufarrijal kurub wa 'ala alihi wasallam. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitam wa'tina ma qas'alna min adayakal jisam wa krimil arwah minna biliqa khairil anam wa bligil muhtaru anna min salatin wa salam. Allahumma hdina bihudak wa la tuwallina waliyan siwak waj'alna mimman yusaru fi ridak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في كل مكان وفي فلسطين يا الله. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، إنهم حفاة فاحملهم وجياع فأطعمهم وعراة فاكسهم ومظلومون فانصرهم. اللهم ارحم ضعفهم وجبر كسرهم وتول أمرهم وشدد رميهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا حول ولا قوة إلا بك يا من لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك. نسألك أن ترينا باليهود المعتدين عجائب قدرتك. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وحازم الأحزاب اهزم اليهود وزلزلهم. اللهم لا ترفع لهم في الأرض راية واجعلهم لغيرهم إبرة وآية. اللهم أنقذ المسجد الأقصى من برادن اليهود الغاصبين. اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين برحمتك يا أكرم الأكرمين. أكرمنا بالصلاة فيه قبل الممات برحمتك يا واهب العطيات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه بارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.